Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya sahabat tani, dan sepertinya petani cabai sedang senyum-senyumnya ini sahabat tani, karena saat ini cabai sedang tinggi-tingginya nih sahabat tani. Dan mungkin pada video kali ini sahabat tani, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pentingnya menanam cabai yang tahan terhadap virus. Dan pada lahan ini sahabat tani bisa melihat sendiri ya sahabat tani, tadi itu saya berada di cabai yang tahan virus sudah pemetikan ke-19 kali. Ini hanya jarak berapa jangkah saja sahabat tani, akan tapi untuk perbedaannya sudah jelas sekali sahabat tani. Produktivitasnya juga sudah berbeda sekali. Nah, seperti apa perbedaan-perbedaan yang tahan virus dan tidak? Selengkapnya setelah yang satu ini. Nah, baik sahabat tani, kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik menceritakan edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya sahabat tani, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa kerugian ketika sahabat tani tidak menanam cabai yang tahan terhadap virus, seperti yang ada pada kiri saya ini sahabat tani. Ini adalah tahan virus, sedangkan yang pada kanan saya tidak tahan terhadap virus. Ini sudah dilihat sendiri ya sahabat tani untuk perbedaannya. Keduanya nanti untuk produktivitasnya sudah berbeda sekali, dan mungkin saya akan mencoba berkeliling kembali sahabat tani, apakah keunggulan dari yang tahan terhadap virus dan apakah kerugian yang ketika tidak menanam yang tahan terhadap virus. Nah, baik sahabat tani, ini saya mencoba melanjutkan untuk berkeliling ke lahan yang tahan terhadap virus dahulu ya sahabat. Dan mungkin ini untuk sekilas ya sahabat tani, saya berada di lahan cabai Absolut 9 yang sudah pemetikan yang ke-19 kali. Ini sahabat tani, dengan keunggulan yang tahan virus, maka untuk produktivitasnya tetap tumbuh dan juga berkembang dengan baik. Walaupun sudah pemetikan yang banyak sekali, ini buahnya masih cukup muncul karena memang ketika tahan terhadap virus, maka untuk pertumbuhannya tidak terganggu sahabat tani. Tapi bisa dibandingkan sekali ya sahabat tani, ketika tidak tahan terhadap virus, ini hanya berapa jengkal saja sahabat tani. Untuk ketinggiannya dan untuk produktivitasnya bisa dikatakan sangat jauh. Jadi ketika sahabat tani ketika menanam cabai yang pada daerah yang endemik virus, saya menyarankan tetap menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus sahabat tani, karena ini bisa dilihat perbedaannya sahabat tani. Ketika menanam cabai yang tahan virus, ini untuk perkembangannya sudah sangat berbeda sekali. Nah, mungkin untuk sekilas saja ya sahabat tani, ini adalah cabai Absolut 9 yang sudah pemetikan ke-19 kali. Walaupun ditanam pada endemik terhadap virus, sudah terbukti ya untuk ketahanan virusnya, terbukti dari cabai Absolut 9 ini. Dan mungkin saya akan menjelaskan lagi sahabat tani untuk 3 kerugian ketika sahabat tani tidak menanam cabai yang tahan terhadap virus. Nah, mungkin sahabat tani juga sudah melihat segi produktivitasnya. Yang pertama, sudah sangat berbeda sekali. Jadi ketika sahabat tani menanam cabai yang tahan terhadap virus, maka untuk produktivitasnya akan lebih baik dibandingkan ketika sahabat tani yang menanam tidak tahan terhadap virus. Ini lihat sahabat tani, hanya beberapa buah saja, padahal hanya berjarak beberapa jengkal saja nih sahabat tani, dengan perawatan yang kurang lebih sama. Ini buahnya ini sahabat tani sangat melimpah, karena memang ketika sahabat tani menanam cabai yang tahan terhadap virus, maka untuk virusnya tidak perlu sahabat tani khawatirkan lagi. Nah, mungkin yang pertama itu adalah dari segi produktivitasnya sahabat tani sudah berbeda jauh, lihat ini. Nah, mungkin itu adalah yang pertama sahabat tani. Nah, mungkin yang kedua sahabat tani, untuk perawatannya akan lebih mudah yang tahan terhadap virus sahabat tani, karena ketika sahabat tani menanam yang tidak tahan terhadap virus, sahabat tani perlu melakukan perawatan ekstra yang mengusir kutu-kutuan ataupun hama yang menyebabkan virus kuning. Sedangkan ketika sudah tahan terhadap virus, maka untuk kutu-kutuan ataupun yang pembawa vektor virus kuning agak sahabat tani tidak perlu khawatirkan, karena memang ketika sudah tahan terhadap virus, maka untuk virus kuningnya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, itu adalah 2 kerugiannya sahabat tani. Yang pertama tadi adalah produktivitasnya, yang kedua ini adalah untuk perawatannya akan lebih mudah yang tahan terhadap virus. Nah, mungkin yang ketiga adalah sahabat tani akan rugi dari waktu sahabat tani, karena sudah melakukan perawatan dari olah lahan, penanaman, ini pemberian ajir atau lanjaran, dan perawatan pemberian nutrisi setiap harinya. Akan tapi untuk buahnya ataupun hasilnya tidak sebagus dari yang tahan terhadap virus. Jadi sahabat tani
ini adalah kerugian yang sangat banyak sekali sahabat tani, karena ketika waktu dari tanam hingga panen bisa dikatakan lebih dari 3 bulan, ketika hasilnya tidak sebagus yang tahan terhadap virus, maka sahabat tani akan rugi yang bisa dikatakan sangat rugi sekali sahabat tani. Waktu adalah yang tidak bisa digantikan oleh apa saja sahabat tani. Nah, mungkin itu adalah 3 kerugian saja sahabat tani, 3 kerugian ketika tidak menanam cabai yang tahan terhadap virus. Yang pertama tadi adalah untuk segi produktivitasnya, yang kedua tadi adalah untuk perawatannya, yang ketiga adalah waktunya sahabat tani. Jadi sedikit kesimpulan dari saya sahabat tani, ketika sahabat tani menanam cabai pada daerah yang sudah endemik terhadap virus kuning, sahabat tani perlu menanam cabai yang tahan terhadap virus, karena ini dibuktikan ya sahabat tani, cabai Absolut 9 sudah pemetikan yang ke-19 kali, buahnya masih cukup banyak, dan untuk virusnya tidak perlu dikhawatirkan lagi karena memang cabai ini sudah tahan terhadap virus. Dan mungkin sekilas lagi sahabat tani, cabai Absolut 9 ini untuk jarak antar rantingnya bisa dikatakan cukup pendek, dan setiap rantingnya bisa muncul double buah. Ini sahabat tani, double buah. Yang paling utama adalah cabai ini sudah tahan terhadap virus. Jadi ketika sudah tahan terhadap virus, maka untuk serangan virus kuningnya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan ketika tidak khawatir terhadap serangan virus, sahabat tani bisa melakukan perawatan yang lainnya, dan dengan keunggulan tersebut maka perawatannya akan menjadi lebih mudah, dan juga waktu yang akan sahabat tani keluarkan tidak sebanyak ketika yang tidak tahan terhadap virus. Nah, itu adalah beberapa pentingnya menanam cabai yang tahan terhadap virus ya sahabat tani. Sahabat tani bisa menyesuaikan kembali pada daerah sahabat tani seperti apa, dan ketika sudah endemik terhadap virus, saya menganjurkan tetap menanam cabai yang tahan terhadap virus, karena ketika menanam cabai yang tahan terhadap virus, dari beberapa kerugian tersebut bisa sedikit dikurangi sahabat tani. Nah, mungkin sekian video kali ini sahabat tani. Ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.